Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran bab 2, usaha dan pesawat sederhana. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Sehingga usaha dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha dalam satuan Joule dan F adalah gaya yang diberikan satuan Newton dan delta S adalah perpindahan dalam satuan meter. Sedangkan laju energi adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktunya. Nah, daya dapat dirumuskan sebagai P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya, satuannya watt, dan W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat mengadakan gaya. Keuntungan mekanis dapat dirumuskan sebagai Km sama dengan gaya beban, yaitu Fb, dibagi gaya kuasa, yaitu Fk. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pesawat sederhana yang pertama, yaitu katrol. Nah, katrol itu ada 2 jenis, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi mengubah arah gaya, sedangkan katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya. Nah, untuk contoh penggunaannya, kalau katrol tetap itu contohnya katrol timba air. Kalau katrol bebas, contohnya katrol di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama yang ada di sebelah kiri itu contoh katrol tetap tunggal ya, satu katrol tetapnya. Kemudian yang tengah yang kedua itu contoh katrol bebas ya, katrol bebasnya satu, jadi katrol tunggal bebas. Kemudian gambar yang terakhir yang ketiga di sebelah kanan itu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas ya, jadi satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Sudah tahu ya bedanya katrol tetap dan katrol bebas? Nah, agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk ya. Katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas tadi yang ada di gambar 3 ya. Nah, katrol bebas dan katrol tetap tadi dirangkai jadi satu sistem yang terpadu. Kemudian katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya pada gambar yang ketiga tadi, gaya kuasa pada katrol majemuk adalah 2. Karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 2 ya. Tali kuasa tidak diperhitungkan ya, yang dihitung tali pada bebannya. Sekarang kita bahas pesawat sederhana yang kedua, yaitu roda berporos. Contoh benda yang menerapkan prinsip roda berporos yaitu mobil, sepatu roda, roda sepeda, kursi roda, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring, membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya tangga, sekrup, pisau, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar bidang miring berikut ya. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan gaya beban Fb dibagi gaya kuasa Fk. Nah, karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka Fb per Fk sama dengan L per H, sehingga keuntungan mekanis bidang miring sama dengan L dibagi H. Baiklah, sekarang kita ke pesawat sederhana yang keempat, yaitu pengungkit. Pengungkit atau yang disebut juga dengan tuas. Pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ya. Yang
Pertama itu ada gambar gunting ya. Jadi gunting itu masuk ke dalam tuas jenis pertama. Kenapa? Karena titik tumpunya terletak di tengah-tengah, yaitu di antara beban dan kuasa. Gambar yang kedua yaitu ada gambar pembuka tutup botol. Nah, pembuka tutup botol ini masuk ke dalam tuas jenis kedua karena titik bebannya terletak di tengah, yaitu titik beban terletak di antara tumpu dan kuasa. Kemudian gambar yang ketiga tuh ada gambar pinset ya. Nah, pinset ini masuk ke dalam tuas jenis ketiga. Kenapa? Karena titik kuasanya terletak di tengah, yaitu titik kuasa terletak di antara beban dan tumpu. Sudah paham ya jenis-jenis tuas atau pengungkit? Baiklah, sekarang kita akan mempelajari prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Prinsip pesawat sederhana juga ada loh yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya pada saat mengangkat barbel. Telapak tangan membawa barbel berperan sebagai gaya beban, titik tumpunya berada pada siku atau sendi antara lengan atas dan lengan bawah, kemudian titik kuasanya adalah lengan bawah. Nah, karena titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa, sehingga lengan termasuk pengungkit jenis ketiga atau tuas jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ya. Selain itu, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada pemain bulu tangkis, seperti pada gambar ya. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan yang ada lingkarannya. Itu yang atas adalah pengungkit jenis 1 karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya alias danga. Kemudian tuh yang kedua, pengungkit jenis 3. Kenapa dia masuk ke pengungkit jenis 3? Karena kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis mengangkat otot lengan dan bahu. Nah, yang terakhir itu contoh pengungkit jenis 2 karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke, itu ya jadi gambar prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Demikian ringkasan materi bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.